Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Ilsa dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok P7, yang beranggotakan saya sendiri, Jasina Afina Sarumaha, dengan NIM 2021144036, dan Michelle Wijaya dengan NIM 2021144045, akan mempresentasikan mengenai siklus produksi dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Next. Untuk pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada 4. Yang pertama, proses bisnis, 2, tujuan perusahaan, 3, kesesuaian IT dengan tujuan perusahaan, dan yang terakhir, informasi dari external stakeholder. Next. Selanjutnya, untuk topik yang pertama akan disampaikan oleh Michelle Wijaya. Baik, terima kasih Jaslyn atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Untuk proses yang pertama yaitu ada input. Input ini terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Untuk bahan baku utama sendiri, divisi noodle dalam PT Indofood itu menggunakan beberapa bahan baku dalam pembuatan mie instan. Bahan baku yang digunakan itu didatangkan dari beberapa perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk bahan baku tersebut, diantaranya yaitu ada tepung terigu. Tepung terigu itu diperoleh dari biji gandum yang digiling. Fungsi tepung terigu dalam pembuatan mie instan antara lain itu memberi atau membentuk adonan selama proses pencampuran. Kemudian menarik atau mengikat bahan lain dan mendistribusikan secara merata, mengikat gas selama proses penggorengan, membentuk struktur mie instan, serta sebagai sumber karbohidrat dan protein. Untuk PT Indofood sendiri itu menggunakan 3 jenis tepung terigu sebagai bahan baku utama, yaitu strong flour, kemudian ada medium flour atau tepung setengah keras, dan yang terakhir ada soft flour atau tepung lunak. Ketiga jenis tepung tersebut itu bukan dianggap kelas-kelas mutu tepung, tetapi mempunyai klasifikasi khusus sehingga akan disesuaikan untuk tujuan penggunaan yang berbeda. Ketiga jenis tepung tersebut itu sudah mengandung telur, sehingga mempunyai kadar protein tertentu. Hal ini itu dimaksudkan untuk memudahkan penanganan dalam proses pembuatan mie instan itu sendiri. Kemudian, untuk bahan baku yang kedua itu ada tepung tapioka. Tepung tapioka itu digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras, sehingga adonan itu mudah dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Tepung tapioka yang baik digunakan untuk pembuatan mie instan adalah memiliki pH antara 4-8 dan kadar pati sebesar 80%. Untuk input yang kedua yaitu ada bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang ini itu terdiri dari yang pertama ada air. Air ini digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengkontrol kepadatan dan suhu adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya, sehingga nantinya bahan-bahan tersebut itu dapat tersebar secara merata dalam adonan. Kemudian untuk yang kedua itu ada alkali. Alkali sendiri merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang, pewarna, mineral dan penguat rasa yang aman dikonsumsi dan berfungsi untuk membuat bentuk, warna, rasa, dan mutu mie instan lebih baik. Kemudian, untuk proses bisnis yang kedua itu ada proses. Proses pembuatan mie instan ini itu terdiri dari 8 proses. Yang pertama, yaitu mixing atau pencampuran. Nah, proses ini itu adalah proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali, sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Kemudian untuk yang kedua itu ada pressing atau pengepresan. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut itu masuk ke dalam mesin pengepres adonan. Nah, di dalam mesin ini, adonan itu melalui beberapa roll press. Adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu ada slitting atau pembentukan untayan. Jadi, proses ini yaitu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian nantinya itu siap untuk dibentuk gelombang mie. Untuk yang keempat itu ada steaming. Steaming atau pengukusan. Proses ini adalah proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan ice cream box atau mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Untuk yang kelima yaitu ada cutting. Cutting atau folder atau pemotongan dan percetakan. Nah, proses ini adalah suatu memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi 2 bagian sama panjang. Kemudian nantinya akan mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Kemudian yang keenam itu ada frying atau penggorengan. Proses ini adalah suatu proses merapikan mie ke dalam mangkok penggorengan. Kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Kemudian yang ketujuh itu ada cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk mengembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan
dalam ruangan tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk mendinginkan mie panas yang telah keluar dari proses penggorengan, sehingga nantinya itu diperoleh suhu 30 derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Yang kedelapan itu ada packing atau pengemasan. Proses yang terakhir ini adalah pengemasan atau packing. Pengemasan mie adalah proses penyatu pengukusan mie, bumbu, minyak bumbu, dan solid ingredients dengan menggunakan etiket sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk proses bisnis yang ketiga yaitu ada output. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu cabang perusahaan yang dimiliki Salim Group yang memproduksi mie instan. Jenis produk mie instan ini yang dihasilkan terdapat 19 macam. Kemudian PT Indofood ini itu memiliki orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Untuk produk yang dihasilkan PT Indofood sendiri, dalam divisi mie instan itu terdiri dari dua kelompok besar, diantaranya yaitu pack noodle, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan yang kedua ada mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan. Untuk selanjutnya, Jesslyn dipersilakan. Untuk selanjutnya mengenai tujuan perusahaan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi tujuan didirikannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keempat, sebagai pemasok atau penyedia bagi daerah lain yang selalu kekurangan akan persediaan barang. Dan yang terakhir, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan visi dan misi yang ditunjukkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini adalah sebagai perusahaan yang realistik, spesifik, dan meyakinkan dengan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan sebagai produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka di Indonesia. Dengan misi yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan stakeholders values secara berkesinambungan. Next. Untuk topik selanjutnya yaitu kesesuaian IT dengan tujuan perusahaan. Untuk yang pertama, cakupan bisnis perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu dengan tepat yang diproduksi oleh Food Ingredient Division atau FID. Nah, dalam proses produksi ini, setiap divisi wajib menyesuaikan rencana produk perusahaan sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Pada waktu yang sama, perusahaan wajib menjaga persediaan di gudang seminimal mungkin. Dalam hal ini, hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Dalam hal perencanaan dan mengontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis, PT Indofood ini mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner and Optimizer atau SAP APO sebagai solusi Supply Chain Management atau SCM, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Lalu dengan ketika memilih platform dari sistem ERP ini, PT Indofood itu melihat kriteria lain yaitu keandalan, skalabilitas, dan kemudahan manajemen perusahaan. Dengan melihat kriteria-kriteria tersebut, IBM iSeries sebagai platform hardware yang digunakan perusahaan, iSeries ini memiliki keamanan, skalabilitas, dan efisiensi biaya dalam mendukung SIP dan membantu perusahaan PT Indofood dalam memaksimalisasi nilai dari solusi SAP. Ketika PT Indofood ini memperluas inti dari sistem SAP, digunakan untuk memasukkan SAP BW dan SAP HPO, sehingga tidak ada yang perlu dipertanyakan kembali untuk mengganti platform server dari PT Indofood ini. Data SAP ini tersimpan dan diatur oleh IBM iSeries ini, sehingga berjalan dengan sangat baik dan telah memiliki kemampuan dasar dari OS 400. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan pilihan logis apabila perusahaan mempertahankan teknologi dari IBM iSeries ini. IBM iSeries ini memberikan virtually
trouble-free operation, dan memberikan apapun bagi perusahaan yang membutuhkan sesuai dengan kriteria, yaitu skalabilitas, keandalan, dan kemudahan manajemen. Selain itu, penerapan balance scorecard dapat menjadi indikasi peringatan awal dari keberhasilan dan kegagalan bagi perusahaan PT Indofood. Dengan secara lebih menyeluruh dari sisi finansial, pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran, sehingga kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan dengan tindakan perbaikan dapat lebih cepat dan akurat, sehingga dapat memperkecil resiko. Next. Untuk topik selanjutnya, informasi perusahaan bagi external stakeholder, yaitu yang pertama, dari auditor eksternal. Jadi, di sini informasi-informasi yang dapat diketahui oleh auditor eksternal, yaitu sepanjang tahun 2021, Komite Audit perusahaan PT Indofood ini menyelenggarakan 2 rapat dengan auditor eksternal, dan informasi yang diketahui bahwa di setiap unit operasionalnya itu, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja dari PT Indofood beranggotakan ahli K3 bersertifikat, perwakilan manajemen dan karyawan, guna mengawasi penerapan prinsip-prinsip SMK 3 anggota P2 K3 dengan melaksanakan inspeksi tempat kerja secara reguler, memfasilitasi partisipasi dan konsultasi karyawan terkait K3 melalui pengarahan keselamatan dan pertemuan bulanan, serta bertanggung jawab melaksanakan investigasi saat terjadi kecelakaan kerja. Anggota P2K3 ini menginformasikan kepada manajemen tentang kejadian tersebut, melakukan investigasi, dan selanjutnya menyampaikan laporan disertai rekomendasi tindakan korektif. Untuk yang kedua, bagi pemasok, dalam hal ini PT Indofood memberikan fasilitas akses modal dan pasar bagi para petani, pemasok bahan dasar pertanian, dan pembeli, dikarenakan hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasokan kentang itu dapat berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, peluang bisnis dan pedoman-pedoman yang akan dijalani bersama perusahaan PT Indofood akan diketahui oleh pemasok. Untuk yang ketiga, bagi pelanggan dan konsumen. Dalam hal ini, PT Indofood memberikan transparansi atas pemahaman mengenai produk, keamanan pangan, mutu, dan kandungan gizi produk bagi para pelanggan dan konsumen. Selain itu, informasi mengenai sertifikasi dan gizi melalui label produk, serta situs perusahaan dapat diketahui oleh pelanggan dan konsumen. Yang keempat, bagi regulator atau pemerintah dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini, PT Indofood bersama regulator atau pemerintah dan pembuat kebijakan memberikan transparansi atas undang-undang dan peraturan mengenai isu-isu keberlanjutan yang berlaku di tingkat nasional, regional, maupun daerah. Untuk yang terakhir, bagi partner bisnis ataupun investor, dalam hal ini PT Indofood memberikan transparansi dan keterbukaan atas segala informasi mengenai kinerja keuangan, lingkungan, dan sosial perusahaan. Next. Untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Michelle. Baik, untuk topik yang selanjutnya kita masih membahas tentang informasi perusahaan bagi external stakeholder. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah semua informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui oleh external stakeholder? Tentu tidak, karena perusahaan sendiri tentunya memiliki informasi yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak external stakeholder. Nah, di samping itu, website yang dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini juga tidak memberikan informasi secara lengkap dan transparan, namun hanya memberikan informasi secara umum saja, karena itu merupakan bentuk dari prinsip kerahasiaan dari perusahaan sendiri dalam menjaga keamanan datanya. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki sustainability report atau laporan keberlanjutan, yang mana itu merupakan laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan dalam periode 1 tahun. Kemudian, dengan adanya laporan keberlanjutan ini, perusahaan nantinya bisa meningkatkan kinerja perusahaannya lagi, dan kita sebagai masyarakat maupun pemangku kepentingan nantinya itu bisa mengetahui sejauh mana PT Indofood ini itu membawa serta memberikan dampak dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana Anda mengetahui perusahaan ini memiliki teknologi informasi yang aman dan handal bagi pihak eksternal stakeholder? PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini itu telah memiliki TI yang aman dan handal. Hal ini dibuktikan dari laporan keberlanjutan PT sendiri yang menunjukkan bahwa tidak adanya laporan atau keluhan yang masuk dari customer terkait dengan sistem TI dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Mandiri. Perusahaan juga memiliki website yang bisa diakses oleh semua orang. Tentunya hal ini tuh akan mempermudah masyarakat yang mengakses untuk bisa mendapatkan informasi seputar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kehandalan TI dalam suatu perusahaan juga bisa kita lihat dari tingkat efektivitas TI bagi para pemakainya, yaitu diantaranya seperti user, customer, dan juga supplier. Kemudian,
Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Anda mengetahui bahwa perusahaan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku? Secara umum, PT Indofood ini itu telah memenuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Hal ini bisa kita lihat bahwa perusahaan itu telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam standar KRI yang bisa kita temukan dalam laporan keberlanjutan. Untuk salah satu contohnya, itu terkait dengan kepatuhan lingkungan PT Indofood sendiri yang telah dinilai oleh pemerintah yang menyebutkan bahwa kebijakan lingkungan ICBP mewajibkan seluruh unit operasional untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan lingkungan. Unit operasional ditunjuk untuk mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dikenal sebagai PROPER. Nah, PROPER ini nantinya itu melakukan penilaian terkait kepatuhan terhadap perizinan lingkungan, pengendalian pencemaran udara dan air, serta pengelolaan limbah B3. Serta masih banyak lagi terkait kepatuhan dari perusahaan ini yang bisa kita lihat juga dalam laporan keberlanjutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian dan terima kasih, Bu Ilsa dan teman-teman semuanya.